warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah, nomor ujian 2022-701101. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan akuntansi di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada tanggal 13 Desember 2022 di tempat sekolah saya mengajar, yaitu SMKS Wali Songo Pecangaan. Pembelajaran di kelas 11 jurusan akuntansi keuangan lembaga, mapel akuntansi perbankan syariah dengan materi akuntansi transaksi deposito mudharabah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya dan mohon saran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, dimohon ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adinda Firja Maharani, Afu Maula Ahmadi, Dwi Mulia Rizki, oke. Erna Wulansari, Lilis Purwanti, oke. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Dengan pendidikan Anda dapat merubah dunia. Jangan sampai pendidikan kalian, ilmu kalian dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik. Karena dengan pendidikan Anda bisa merubah apapun yang kalian inginkan, seperti itu. Oke, untuk materi hari ini tujuan pembelajarannya adalah nanti satu, pengertian tentang deposito mudharabah. Yang kedua nanti menganalisis konsep tabungan deposito mudharabah pada bank syariah. Yang ketiga nanti membuat jurnal transaksi deposito mudharabah. Yang terakhir yang keempat yaitu nanti menghitung bagi hasil deposito mudharabah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, masih ingat materi yang sebelumnya? Apa? Materi sebelumnya apa? Akuntansi tabungan pada bank syariah. Itu adalah materi sebelumnya. Nanti materi kita selanjutnya yaitu mempelajari tentang akuntansi transaksi deposito mudharabah. Setelah nanti kita mempelajari materi transaksi deposito mudharabah, nanti kalian akan mengerjakan pretest dan posttest. Pretest ini untuk mengukur kemampuan kalian di awal tentang materi transaksi deposito mudharabah. Sedangkan nanti yang posttest itu menjadi evaluasi kalian seberapa kalian sudah memahami tentang materi transaksi deposito mudharabah. Setelah mengerjakan pretest, nanti kalian membuat kelompok. Nanti dibagi satu kelompoknya 3 orang. Nanti membuat kelompok, kita nanti diskusi bersama-sama. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di sela-sela diskusi, tidak masalah. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita main pretest dulu. Silakan HP-nya dikeluarkan. Oke, kita mulai ya. Saya mulai. 5, 4, 3, 2, 1.
Saya akhiri. Oke, kita lihat siapa yang di peringkat ketiga, kedua, dan ke pertama. 3, Gelda Amalia, Adinda Virja, dan Victor. Nah, itu pretest ya, yang namanya pretest kemampuan awal kalian. Karena saya belum menjabarkan atau menerangkan tentang materi yang saya akan ajarkan nanti. Oke, sebelumnya langsung kita ke materi. Masuk ke materi akuntansi transaksi deposito mundur ubah, nanti menganalisis pencatatan dan mencatat transaksi deposito mundur ubah atau syariah. Di sini KIKD yang ke-6. Untuk KIKD dan IPK-nya, yang pertama, kalian dapat menganalisis pencatatan transaksi deposito pada bank syariah, di mana kalian nanti bisa menjelaskan tentang pengertian deposito pada bank syariah. Yang kedua, kalian bisa menganalisis tentang konsep deposito pada bank syariah. Yang kedua, mencatat transaksi tabungan pada bank syariah. Diharapkan nanti kalian bisa membuat jurnal deposito pada bank syariah. Yang kedua adalah menghitung bagi hasil deposito pada bank syariah. Itu adalah KIKD dan IPK-nya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya nanti, kalian satu tadi sudah saya jelaskan di awal, dapat menjelaskan pengertian tabungan deposito. Yang kedua, menganalisis konsep tabungan deposito mundur ubah pada bank syariah. Yang ketiga, membuat jurnal transaksi deposito mundur ubah pada bank syariah. Yang keempat, menghitung bagi hasil deposito mundur ubah pada bank syariah. Yang pertama, untuk pengertiannya. Pengertian deposito mundur ubah. Apa sih deposito itu? Di sini untuk pengertian deposito adalah salah satu produk simpanan dari bank yang menyetorkan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Jadi tabungan deposito ini tidak bisa sewaktu-waktu kalian ambil. Penyetorannya sama pengambilannya itu ada jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan. Akad yang digunakan adalah akad deposito mundur ubah. Di sini jenis mundur ubahnya yang diterapkan biasanya adalah mundur ubah mutalakoh. Dengan arti mundur ubah dengan ketentuan pengelolaan dana diberikan kebebasan untuk mengelola dana deposan tanpa pembatasan dari pemilik dana. Dengan jangka waktu deposito. Ini ada jangka waktunya. Jadi mundur ubah mutalakoh ini memberikan si sohibul mal memberikan kebebasan untuk mengelola dananya kepada mundorib. Jadi sohibul mal itu pemilik dana, mundorib adalah pengelola. Jadi mundorib di sini siapa, Mbak? Mundorib siapa ada? Siapa? Mundoribnya itu adalah bank. Ini ada jangka waktunya deposan mundur ubah, yaitu ada jangka waktu 1 bulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan, dan ada 12 bulan. Untuk landasan hukumnya, landasan hukum deposito mundur ubah yaitu ada, kalau kayak sini ya Mbak, Al-Quran ya, Al-Quran, hadis sama fatwa DSN MUI. Di sini ada surat Al-Baqarah, ada Al-Maidah, ada hadis riwayat Tabarani, hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, hadis Nabi riwayat Tirmizi sama fatwa DSN MUI. Itu adalah landasan hukum deposito mundur ubah. Masuk ke analisisnya. Analisis transaksi deposito. Yang pertama, untuk penerimaan dana setoran deposito mundur ubah, di mana bank syariah ini menerima setoran sebagai penambahan kas bank, dan bank syariah akan mengakui adanya penambahan dana sirka temporer, bukan pada kewajiban. Dikarenakan akad mundur ubah adalah akad kerjasama, di mana jika ada kerugian maka sohibul mal yang akan menanggungnya. Namanya akad mundur ubah, kalau yang ada kerugian berarti sohibul mal yang menanggung.
di sini sudah ditekankan kalau akad mudharabah itu nanti masuknya adalah di DST atau dana sirkah temporer. Beda dengan tabungan. Tabungan kemarin ada 2 akad, memang ada wadiah sama ada mudharabah. Kalau yang wadiah nanti masuknya adalah kewajiban. Tapi kalau akadnya mudharabah nanti masuknya ke DST. Berarti akad apapun itu, kalau yang di tabungan maupun di tabungan maupun deposito ataupun giro, kalau namanya adalah mudharabah itu nanti masuknya ke DST. Kalau yang wadiah titipan masuknya ke kewajiban. Seperti itu ya. Terus kalau nanti ada kerugian, misalkan banknya rugi, tadi kan dana sohibul malnya adalah nasabah ya. Sohibul mal menitipkan dananya kepada mundorib. Selaku mundorib itu adalah bank, pengelola. Kalau terjadi sewaktu-waktu ada terjadi kerugian di bank tersebut, bank selaku mundorib, maka kerugiannya akan ditanggung oleh sohibul mal atau nasabah. Itu adalah akad mudharabah. Terus nanti kalau jurnal penyetoran, nah, kalau disetorkan, penyetoran dana setoran deposito mudharabah yaitu kas pada dana sirka temporer deposito mudharabah pada tuan siapa. Ada nama nasabahnya ya, harus ada nama nasabahnya. Jadi kasnya bertambah di posisi debit dan dana sirka temporer deposito mudharabah juga bertambah di posisi kredit. Ini sama-sama bertambah. Seperti itu. Karena dana sirka temporer sama kewajiban yang namanya dananya nasabah, tabungan atau deposito itu sama dengan kayak utangnya bank ya Mbak. Itu utangnya bank, bukan haknya bank. Seperti itu. Karena dana itu adalah ibaratnya dititipkan, sewaktu-waktu bisa diambil. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada soal penyetoran dana setoran deposito, maka junannya adalah kas pada dana sirka temporer deposito mudharabah, terus dikasih nama nasabahnya. Seperti itu. Lanjut. Yang kedua, untuk pembayaran dana deposito mudharabah yang ditarik nasabah. Ini dibalik. Kalau tadi setoran, yang ini penarikan. Ini kalau penarikannya sudah jatuh tempo, di mana nanti jurnalnya adalah DST deposito mudharabah nama nasabah pada kas. Jadi sama-sama berkurang. Dana DST-nya berkurang deposito di posisi debit dan kasnya juga berkurang di posisi kredit. Seperti itu. Kebalikan dari setoran tadi. Yang ketiga, ketika pembayaran dana bagi hasil deposito mudharabah kepada nasabah. Nah, ini ada bagi hasilnya. Ada bagi hasilnya, yaitu Bank Syariah memberikan bagi hasil kepada deposan sesuai dengan perjanjian nisbah bagi hasil, yaitu 60/40. Bank Syariah 60, nasabah 40. Kenapa 60 ini lebih yang untung Bank Syariah 60%? Kenapa? Karena Bank Syariah sebagai pengelola. Yang namanya pengelola pasti keuntungannya lebih banyak ketimbang yang sohibul mal. Kalau di pembiayaan kan seperti itu. Yang pengelola lebih banyak. Jadi nanti Bank Syariah memberikan bagi hasil kepada deposan sesuai dengan perjanjian nisbah bagi hasil, yaitu 60/40. 60 untuk bank, nasabah adalah 40. Ini ada contoh soalnya. Di mana Bank Syariah mendapatkan pendapatan operasional tahun 2019 yaitu sebesar 100 juta. Dana yang dihimpun Bank Danamon Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana sirka temporer tabungan mudharabah ada 200 juta. Yang kedua adalah dana sirka temporer deposito mudharabah milik Tuan Firman yaitu 80 juta. Yaitu ada deposan mudharabah deposito, ini deposito seluruh nasabah ya, yaitu totalnya adalah 800
juta. Yang keempat adalah nisbah bagi hasil, yaitu 60 banding 40. 60 untuk bank, 40 untuk nasabah. Langsung ada hasilnya, yaitu bagi hasil untuk porsi deposito mudharabah, di mana rumusnya adalah saldo deposito mudharabah dibagi saldo mudharabah seluruh nasabah. Jadi kalau ada perhitungan bagi hasil deposito mudharabah, kalian harus tahu, harus menghitung dulu berapa tabungan yang ada di bank tersebut, berapa jumlah tabungan yang ada di bank tersebut, terus berapa jumlah seluruh tabungan deposito yang ada di bank tersebut. Setelah itu kalian bisa jumlahkan. Saldo deposito mudharabahnya tadi berapa? 800 juta. Dibagi saldo mudharabah seluruh nasabah. Berarti tabungan mudharabahnya sama deposito mudharabahnya ditambah, yaitu 800 ditambah 200. Ketemunya adalah 1 miliar. 800 juta dibagi 1 miliar. Dikali pendapatannya bank adalah 100 juta. Ketemunya adalah 80 juta. Ini global. 80 juta ini global dari bagi hasil antara bank sama nasabah. Belum dibagi. Tadi kan bagi hasilnya nisbahnya 60 banding 40. Ini belum dibagi hasilkan. Jadi untuk bagian nasabah itu adalah 40 dari 40%-nya dari 80 juta. Perkaliannya adalah 40% kali 80 juta. Ketemunya adalah 32 juta. Ini untuk nasabah. Terus untuk bagian banknya yaitu 60% dari 80 juta. Ketemunya adalah 48 juta. Berarti 32 ditambah 48. Totalnya adalah 80 untuk bagi hasil seluruh nasabah. Seluruh nasabah dengan bank. Nah, kalau yang tadi untuk yang nasabah totalnya adalah 32 juta. Sedangkan untuk banknya adalah 48 juta. Sekarang kita mau menghitung bagi hasilnya nasabah Tuan Firman. Tadi tabungannya Tuan Firman berapa depositonya? 80 juta. Kita lihat 80 juta ini dibagi 800. 800 ini adalah total deposito. Total depositonya 800 juta. Terus berarti 80 dibagi 800 juta, ketemunya dikali 32 juta. 30 juta ini adalah bagi hasil nasabah. Tadi ya, yang 40%-nya tadi loh. 40% dari 80 juta kan ketemunya 32 juta. Itu untuk seluruh nasabah. Jadi untuk bagi hasil Tuan Firman 80 juta dibagi 800 juta dikali 32 juta. Ketemunya adalah 3 juta 200. Atau kalau dipersenkan 40 dibagi 100 kali 32 juta ketemunya adalah 3 juta 200. Itu adalah bagi hasil Tuan Firman. Kalau dirupiahkan, kalau dipersenkan jadi 3 juta 200 ini dibagi 80 juta dikali 100. Berarti kalau dipersenkan berarti ada 4% dari tabungan Tuan Firman 80 juta. Berarti 80 juta dikalikan 4%, ketemunya adalah 3 juta 200. Itu untuk perhitungan bagi hasil deposito mudharabah. Terus untuk penjurnalnya, setelah kalian membuat bagi hasil deposito mudharabah, ada penjurnalan bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik deposito mudharabah Tuan Firman, yaitu ada di debitnya yaitu distribusi bagi hasil mudharabah di debit dan kewajiban bagi hasil mudharabah di kredit. Itu merupakan jurnal untuk
bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik deposito mundoroba. Jadi debitnya adalah distribusi bagi hasil mundoroba, kreditnya adalah kewajiban bagi hasil mundoroba. Selanjutnya, jurnal pada saat membayar bagi hasil dibayar no. Jadi kalau nanti sudah penyerahan atau sudah dibayarkan oleh bank kepada nasabah, nanti banknya menjurnal yaitu kewajiban bagi hasil mundoroba di debit dan di kreditnya adalah kas. Itu untuk jurnal pada saat membayar bagi hasil. Terus untuk yang selanjutnya, jurnal pada saat pembebanan kerugian. Ini kalau ada kerugian. Kerugian kesalahan kelalaian bank dibebankan ke laba ditahan. Nanti jadi kalau misalkan ada kerugian, maka jurnalnya adalah laba ditahan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Itu jika ada kerugian. Kalau tidak ada ya tidak usah di jurnal seperti itu. Selanjutnya, ini adalah penyajian deposito mundoroba atau laporan keuangan atau neraca, di mana untuk laporan posisi keuangan di bank Danamon Syariah ada aset. Aset ini ada investasi mundoroba sama kas. Dan kewajiban ada akunnya adalah kewajiban bagi hasil sama bagi hasil deposito mundoroba. Yang terakhir adalah dana sirka temporer yaitu deposito mundoroba. Ini adalah bentuk dari laporan posisi keuangan bank Danamon Syariah seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh soalnya. Terus ini dari contoh soal ini ada pengerjaannya atau langsung ada jawabannya. Di mana jurnal penerimaan setoran dana deposito mundoroba sama dengan yang tadi, seperti itu ya. Terus ini ada video pembelajarannya. Coba perhatikan video pembelajarannya. Kalian perhatikan dan kalian nanti amati. Cukup sederhana ya. Pertama kita melihat dari return. Saya selalu percaya yang saya sebut to be ya. Jadi kalau pasar memberikan seperti Bank Indonesia saat ini 3,5 dan mungkin pasar ada orang yang menawarkan 10%, 15% gitu ya. Ya kita harus waspada karena secara logika orang menerima deposito itu bisa merusak dari kredit untuk diinvestasikan ke tempat lain sehingga mempunyai juga menjadi tinggi dan mengembalikan depositonya dan perusahaan itu mendapatkan flat, mendapatkan untung. Kalau sekarang memberikan atau suku kredit saja tidak tinggi, kalau ada deposito memberikan kredit perusahaan itu ada contoh dari mana? Kalau dia bilang investasi di mana? Apakah di tanah atau sebagainya? Di mana? Yang pertama, disesuaikannya jangka waktunya. Deposito sesuai kebutuhan. Jadi, kamu harus punya dana yang lebih ya. Ibaratnya tidak dana kebutuhan ini ya. Dana ibaratnya dana yang lebih yang tidak digunakan. Kalau harus menyesuaikan jangka waktunya, kira-kira misalkan jangka waktu saya tidak terlalu butuh untuk 1 tahun atau 6 bulan. Jadi bisa dimasukkan ke jangka waktu misalkan yang 1 tahun atau 6 bulan. Tinggal kalian mau memilih jangka waktu yang mana sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang kedua, bandingkan suku bunga deposito antara bank. Jadi kalian bisa membandingkan antara bank satu dengan bank yang lain. Kira-kira suku bunganya yang misalkan tinggi, tapi masih tahap wajar seperti itu. Yang ketiga, penuh ketentuan bunga pinjaman LPS agar dijamin. Penuhi ketentuan bunga pinjaman LPS. Jadi kalau lembaga penjamin simpanan biasanya atau BI punya ketentuan ya Mbak, berapa suku bunganya, ada batasannya. Kalau sampai melebihi, biasanya itu warning. Kok sampai melebihi suku bunga, kenapa bunganya seperti itu?
Yang keempat, cermat biaya administrasi dan biaya penalti. Tadi saya sudah bahas ada biaya penaltinya kalau misalkan pada jatuh tempo, belum jatuh temponya, kalian sudah tarik. Itu ada biaya administrasi dan biaya penalti. Ada penaltinya. Boleh diambil walaupun belum jatuh tempo. Tapi ada penaltinya, ada biaya penaltinya seperti itu. Membuat kelompok, berarti satu kelompok ada 3 orang, pas ini 1, 2, 3, ya toh. Sekarang buat kelompok, dibuat melingkar. Saya akan memberikan LKPD. Halo, perhatikan, saya akan memberikan LKPD. Nanti jawabannya langsung tulis saja di sini. Jawabannya silakan cari referensi dari yang sudah saya berikan tadi untuk bahan ajarnya, sama ada buku fotokopi video paket ya. Atau cari dari internet atau referensi dari Google juga bisa. Silakan. Oke. Silakan. Cari referensi dari internet juga enggak apa-apa, didiskusikan sama teman-teman kalian. Silakan dikerjakan, saya beri kasih waktu berapa ya? 20 menit cukup ya untuk 20 soal. 25, ngenyang. 20 menit saja. Silakan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Saling bertukar pikiran. Cari referensi dari sumber manapun, dari buku paket tidak apa-apa, dari bahan ajar tidak apa-apa, dari internet tidak apa-apa. Silakan, yuk mulai dikerjakan. SMK bisa.
Ada yang mau ditanyakan terkait materi deposito syariah? Ada yang belum paham? Atau sudah paham semua? Ya. Oh, jatuh tempo, sudah jatuh tempo tapi lupa diambil. Tidak hangus ya, Mbak. Biasanya memang kalau hanya 1 bulan, 3 bulan sering kelupaan untuk mengambil deposito yang sudah jatuh tempo. Tapi kalau di bank itu ada yang sistem namanya sistem ARO, automatic roll apa? Automatic roll over, di mana itu nanti otomatis memperpanjang lagi. Misalkan tadi 1 bulan, berarti nanti 1 bulan diperpanjang lagi. Kalau akannya 3 bulan, berarti 3 bulan diperpanjang lagi, seperti itu. Ada lagi? Ya, Mbak Vita? Jika dibandingkan dengan sebelumnya, apakah terjadi deposito daripada tabungan yang lain? Ya, untuk bagi hasil memang lebih besar untuk yang deposito ketimbang tabungan yang lain. Karena kalau deposito kan ibaratnya sudah ada jangka waktunya ya, Mbak. Kalau yang tabungan kan sewaktu-waktu bisa diambil. Kalau deposito kan ada jangka waktunya. Jadi untuk bagiannya lebih besar yang deposito karena pengelolaan dananya juga bisa efisien seperti itu. Kalau yang di tabungan kan belum efisien karena sewaktu-waktu bisa diambil seperti itu. Oke, ada lagi? Sudah? Cukup? Oke, silakan dilanjut untuk mengerjakan tadi LKPD-nya, kerja kelompoknya. SMK bisa.
Diubah yang seperti semula posisi duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa? Perkenalkan, nama saya Lilis Purwanti. Nomor 1. Perhimpunan akad dengan akad mudharabah di Bank Syariah menghasilkan produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Benar. Alasannya untuk penghimpunan dana akad mudharabah, tabungan, dan deposito mudharabah. Nomor 2. Ketentuan akad mudharabah dalam penghimpunan dana bank syariah diantaranya bank harus memberikan bagi hasil dengan rasio bagi hasil tertentu, misalnya 40%. Benar. Alasannya, pembagian bagi hasil harus sesuai kesepakatan di awal akad. Nomor 20, pembagian keuntungan deposito mudharabah dinyatakan dalam bentuk bonus yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Salah. Alasannya, pembagian keuntungan deposito berbentuk persentase bagi hasil yang sudah disepakati di awal akad. Itu adalah presentasi dari Mbak Lilis. Sekarang apakah ada tanggapan dari kelompok lain atau ada beda pendapat dari jawabannya? Ada atau enggak? Tidak ada, berarti jawabannya sama. Kita lihat untuk di poin pertama ada penghimpunan akad dengan mudharabah di bank syariah menghasilkan produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Apa jawabannya? Benar. Alasannya? Untuk menghimpun dana akad mudharabah. Terus nggak ada yang beda pendapat ya? Berarti semua sama ya pendapatnya? Satu kompak ini ya, kompak banget. Jawabannya sama gitu. Dari sini coba untuk yang poin 19, distribusi bagi hasil mudharabah akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Sedangkan nanti kewajiban bagi hasil mudharabah akan dilaporkan di neraca. Jawabannya? Jawabannya? Benar, karena kalau seperti itu, kita berikan aplaus untuk teman kalian. Kalian kembali ke tempat, Mbak. Sudah bisa memahami deposito mudharabah, transaksinya, terus kalian sudah bisa menganalisisnya benar atau salah dan ada alasannya. Untuk asesmen for lendingnya kalian alhamdulillah sudah baik. Nanti kita buktikan di penilaian evaluasi di post testnya nanti. Dari presentasi teman kalian, apakah ada pertanyaan? Tidak? Sudah jelas semua ya? Kesimpulan materi hari ini. Materi hari ini kesimpulannya apa? Deposito? Pengertian deposito itu apa? Pengertian dari deposito mudharabah itu apa? Simpanan yang berjangka. Terus apalagi dari materi yang saya tadi paparkan? Kesimpulannya untuk materi deposito mudharabah, apalagi tadi ada simpanan yang berjangka. Ada berapa jenis jangkanya? Jangkanya berapa, waktunya berapa lama? Ada 4. Yang pertama? 1 bulan. Yang kedua? 3 bulan. Yang ketiga? 6 bulan. Yang keempat? 12 bulan. Berarti ada 4 jangka waktu ya, dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sama 12 bulan. Ada perhitungan bagi hasil, di mana perhitungan itu nisbahnya disepakati di awal ya Mbak, jangan di belakang.
Tidak boleh menyebutkan nominal, tapi persentase. Seperti itu ya. Kalau di bank syariah harus persentase, bukan nominal. Kalau nominal nanti namanya bunga. Itulah yang membedakan antara konvensional dengan bank syariah. Jadi untuk kegiatan refleksi hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Karena apa senangmu? Karena bisa mengerjakan? Iya, yang benar. Berarti untuk refleksi hari ini semoga kalian bisa menambah wawasan ilmu ya. Bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau memang kalian rileks dalam pembelajaran ini, berarti saya harapkan ilmu untuk materi hari ini bisa kalian ingat dan kalian pahami seperti itu. Oke, untuk sekarang yang serba digital, kalian tuh harus bisa yang namanya menyesuaikan terhadap teknologi. Sekarang, kemarin saya Bu Hanifa pernah menerapkan teknologi di kelas ini toh, pembelajaran dengan barcode, ya toh, masih ingat? Sekarang itu serba teknologi, Mbak. Apalagi sekarang itu memang harus punya HP ya. Ada yang nggak punya HP kelas ini? Tidak ada, alhamdulillah semua punya ya. Jadi walaupun punya HP ya diusahakan punya kuota. Kita serba digital ya, Mbak. Punya HP harus kalau bisa punya kuota. Nanti karena di akhir pembelajaran ini nanti evaluasinya postasinya pakai internet, yaitu berbasis aplikasi Quizzes seperti itu. Kalian sudah sering menggunakannya ya. Terus sekarang kita masuk ke tahap akhir yaitu dievaluasi. Sekarang buku sama kertas yang ada di atas meja silakan taruh di dalam tas. Silakan ditaruh di dalam tas. Saya mulai. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Sudah ya? Kita lihat perolehan nilainya. Yang ketiga Amina, yang kedua Erna dan Dwi Maulida. Tepuk tangan. Yang pertama yaitu produk simpanan di bank yang menyetorannya dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu adalah pengertian dari deposito. Ada 13 main. Oke, betul ya. Terus yang kedua yaitu berikut landasan hukum pelaksanaan deposito di bank syariah
kecuali yaitu Anissa. Tadi ada yang KKM sebesar 13 anak, yang 2 anak di bawah KKM. Tadi sudah nanti mengerjakan di lembar KPD yang di bawah KKM, Mbak Harisma sama Mbak Yulpiana. Yang lainnya untuk penganyaannya nanti tugasnya saya share di grup kelas ya. Untuk pertemuan minggu depan materinya apa? Kita sudah materi deposito. Berarti untuk minggu depan materinya apa? Transaksi dana wadiah. Berarti untuk minggu depan adalah transaksi sumber dana wadiah. Oke. Cukup untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita akhiri, yuk kita yel-yel semangat SMK-nya bisa ya? Oke? Semangat? Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Wali Songo? Santun dan mandiri. Oke. Untuk hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.